Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Sari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar filsafat pendidikan, yaitu yang pertama pengertian filsafat menurut para ahli, yang kedua landasan filsafat, yang ketiga manfaat filsafat, yang keempat tujuan filsafat, dan yang terakhir ciri-ciri filsafat. Jadi buat teman-teman, tolong disimak videonya ya. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Al-Syaibani. Filsafat pendidikan yaitu aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Yang kedua yaitu menurut John Dewey. Filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan menuju tabiat manusia. Yang ketiga yaitu menurut Randall Carney. Filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang keempat yaitu menurut Kendler. Filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Yang kelima yaitu menurut Hasan Langgulung. Filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu menurut Jalaluddin. Filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai kaidah filosofi dalam pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat secara umum dan fokus terhadap pelaksanaan prinsip dan keyakinan dasar dari filsafat untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Landasan filsafat pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, ontologi filsafat pendidikan. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal. Ontologi mempersoalkan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera belaka. Yang kedua yaitu epistemologi pendidikan. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba. Mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Yang ketiga yaitu aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori, nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Manfaat filsafat. Yang pertama, filsafat menolong mendidik. Yang kedua, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari tujuan filsafat dan pendidikan itu sendiri, dan mengkritis suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja.
Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya, dan stay tune buat video-video selanjutnya.